Ada yang tahu nggak kalau ternyata di SMA atau SMU itu ada praktek nikah? Saya nggak tahu ya ini terjadi di SMA tertentu aja atau di seluruh SMA di Indonesia. Praktek nikah tadi itu termasuk di pelajaran apa ya? Apakah memang ada di kurikulum atau itu bisa-bisanya kepala sekolah atau bisa-bisanya guru yang mengajarkan pelajaran tersebut? Serius deh, manfaatnya tuh apa sih mengajarkan pernikahan dini? Atau apa? Kalau misalnya untuk mengajarkan tata cara pernikahan, nantinya juga pada saat mereka menikah beneran, itu diajarkan kok oleh penghulu, oleh em, sesepuh, itu diajarkan. Jadi nggak perlu juga itu dipraktekkan di sekolah. Bagaimana Indonesia bisa mengejar kemajuan pendidikan dari Jepang, Cina, Korea Selatan, jika hal-hal seperti tadi aja dijadikan sebuah praktek di SMA. Assalamualaikum, baiklah langsung saja menanggapi video tersebut. Ada beberapa pertanyaan di video tersebut terkait dengan praktek pernikahan yang dilaksanakan di SMA atau SMK. Bapak Ibu, materi pernikahan itu ada di kurikulum di mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA atau SMK kelas 12. Jadi kalau sekolah mengajarkan praktek pernikahan itu sudah sesuai dengan kurikulum. Jadi ini bukan bisa-bisanya kepala sekolah atau bisa-bisanya guru, tetapi memang sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian kenapa harus berupa praktek pernikahan? Sebenarnya ada banyak metode dan model pembelajaran yang bisa dipilih untuk mengajarkan materi pernikahan. Nah, pemilihan metode dan model pembelajaran biasanya selain direncanakan oleh guru juga berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Misalnya, apakah anak-anak ingin hanya dengan materi diskusi, dengan strategi diskusi dan presentasi, ataukah kaji literasi di perpus, ataukah kunjungan ke sumber ahlinya, misalnya ke KUA, ataukah ingin mengadakan praktek bermain peran, jadi berupa proyek. Bisa saja Bapak Ibu. Nah, apakah manfaat yang diperoleh oleh anak-anak ketika anak-anak SMA diajarkan materi pernikahan yang misalnya menggunakan strategi bermain peran? Ada banyak manfaat Bapak Ibu yang bisa didapat anak-anak dalam pembelajaran monakahat atau pernikahan ini, apalagi dengan menggunakan model bermain peran atau project Bapak Ibu ya. Misalnya bahwa mereka akan terjadi kolaborasi di antara para siswa. Mereka akan berkolaborasi, akan membagi tugas, membagi peran, mereka akan merencanakan, mereka akan mengeluarkan ide-ide mereka yang luar biasa, mereka akan mewujudkan dengan kreativitas mereka. Ada yang menjadi koordinator utama, calon pengantin laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, saksi, petugas KUA-nya, kemudian ada seksi dokumentasi, seksi konsumsi, seksi riasnya, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka sudah membagi tugas, Bapak Ibu, mereka akan mengkaji konsep seperti apa sebenarnya pernikahan ini sesuai dengan ketentuan agama, kemudian bagaimanakah konsep pernikahan ini menurut hukum negara. Kemudian mereka juga akan mempelajari bagaimanakah realisasinya dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan sekitar mereka. Bagaimanakah masyarakat ketika melangsungkan pernikahan, bagaimana ketika mengurus administrasi ke KUA misalnya, kantor desa misalnya. Nah, hasil dari mereka memahami konsep secara tekstual, kemudian memahami konteksnya di kehidupan masyarakat, mereka padukan untuk akhirnya mereka mengadakan kegiatan praktek pernikahan. Tentu ada begitu banyak pengalaman belajar yang tidak biasa, yang luar biasa Bapak Ibu ketika mereka bermain peran hal yang demikian. Akan terjadi kolaborasi antar guru, misalnya guru pendidikan agama Islam dengan guru bahasa Indonesia, karena di sana akan ada bagaimana cara berpidato yang baik, bagaimana cara memberikan tausiah yang baik. Mungkin bisa berkolaborasi pula dengan guru seni, karena di sana akan ada aktivitas merias, membuat dekorasi,
bahkan juga dengan guru IT, bagaimana mereka bisa membuat undangan dan dokumentasi berbasis digital. Nah, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Terkait dengan pertanyaan kenapa harus diajarkan di sekolah, bukankah nanti ketika mereka menikah juga akan diajarkan oleh para sesepuh, juga petugas KUA? Tentu tidak bisa demikian. Memberikan pemahaman tentang pernikahan yang baik, yang mereka akhirnya setelah memahami menjadi sebuah keyakinan yang mereka akan pegang teguh selama hidup mereka. Ingat Bapak Ibu bahwa setelah anak-anak ini lulus SMA, mereka tidak akan langsung menikah loh. Mereka akan kuliah, mereka akan kerja, baru pada akhirnya mereka akan memutuskan untuk menikah. Nah, bagi anak-anak yang memang sudah memiliki pemahaman dan keyakinan yang benar tentang sebuah pernikahan yang baik, maka mereka tentu bisa melewati masa kuliah, diharapkan bisa melewati masa kuliah dan kerja dengan pergaulan yang sehat sampai pada titik di mana mereka akhirnya merencanakan untuk menikah dengan baik sesuai dengan keyakinan yang mereka pahami, yang mereka pegang. Nah, apakah ini tidak membutuhkan dana yang besar? Bapak Ibu, ide kritis, kreativitas tidak selalu terkait dengan dana yang besar. Sekian banyak siswa, mereka bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya baju pengantin, mungkin ada di antara keluarga mereka yang punya kebaya yang bagus orang tuanya. Ada di antara mereka yang memang sudah hobi rias, bisa merias. Ada di antara mereka yang sudah memiliki kecakapan untuk di bidang dokumentasi. Semuanya tentu akan dipilih sesuai dengan kelebihan masing-masing peserta didik ini untuk berkolaborasi mengadakan sebuah praktek pernikahan dalam makna bermain peran. Terkait dengan pertanyaan apakah hal demikian ini merupakan hal yang kecil yang bisa menghambat perkembangan pendidikan Indonesia sehingga tidak mampu bersaing dengan pendidikan luar negeri, perlu kita sampaikan bahwa memberikan pemahaman tentang pernikahan yang baik bukanlah sesuatu yang kecil, karena pada akhirnya semua anak didik kelak dewasa akan menikah, dan pemahaman yang benar, pengalaman belajar tentang pernikahan yang mendalam, yang benar akan menjadi bekal yang luar biasa untuk mereka bisa merencanakan dan melaksanakan pernikahan dengan bahagia. Bukankah tujuan utama pendidikan anak adalah agar mereka sehat dan bahagia? Terkait dengan apakah ini tidak berdampak pada ketertinggalan pendidikan Indonesia dengan pendidikan negara lain. Kemajuan pendidikan Indonesia dan kesetaraannya dengan negara lain membutuhkan banyak aspek dan banyak pihak. Mari kita berikan kontribusi terbaik kita sesuai dengan fungsi dan peran kita masing-masing untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Bukankah demikian? Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum.